가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam komunikasi sehari-hari, tentu saja kita menggunakan bahasa sebagai perantara. Ketika praktik bahasa, seringkali terjadi kesalahan atau gangguan berbahasa yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau cadel itu merupakan salah satu bentuk gangguan berbahasa? Maka dari itu, kami selaku kelompok muda ingin membahas fenomena mengenai pendidikan cadel, khususnya pada huruf F, dengan kajian psikolinguistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Lisa Novia, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Adina Rizky bersama kedua rekan saya Syahida Cipte, dan saya Asmina. Selanjutnya, data utama yang kami peroleh yaitu berupa tuturan penderita cadel pada dewasa, yaitu seorang mahasiswi sastra Indonesia yang bernama Dinda Putri Balkis. Dinda ini mengalami gangguan dalam melafalkan huruf atau fonem R. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu teknik rekaman suara dan teknik catat. Setelah melakukan pengamatan, data dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pelafalan fonem R di awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Pada kajian psikolinguistik, fenomena cadel merupakan gangguan berbahasa yang dikategorikan sebagai disartia. Disartia ialah ketidakmampuan mengucapkan fonem-fonem tertentu secara jelas akibat gangguan fisiologis maupun neurologis. Fonem R dalam bahasa Indonesia menjadi fonem konsonantal yang memiliki artikulasi alveolar. Untuk melafalkan bunyi ini, ujung lidah harus menyentuh langit-langit keras atau yang disebut sebagai alveolus, dan lidah menghasilkan getaran cepat. Ketika mekanisme ini terganggu, maka pelafalan fonem R tidak sempurna. Pada penelitian yang dilakukan oleh Filza Mawarda berjudul Analisis Gangguan Berbahasa pada Penderita Cadel Kajian Psikolinguistik tahun 2021 menunjukkan bahwa penderita cadel tidak selalu mengganti fonem R dengan L saja, melainkan diganti dengan fonem W, Y, dan H bergantung pada kondisi alat ucapnya. Misalnya pada kata rumah menjadi rumah, pada kata mawar menjadi mawai, dan pada kata guru menjadi guru. Hal ini disebut sebagai substitusi fonologis yang menggantikan bunyi sulit dengan bunyi yang lebih mudah untuk diucapkan. Gangguan ini bukan terjadi hanya pada anak-anak, tetapi pada orang dewasa. Lalu selanjutnya, hasil analisis yang kami kumpulkan melalui rekaman suara Dinda Putri Balkis ini menunjukkan adanya pola yang berbeda dengan data penderita cadel lain pada penelitian sebelumnya. Dalam sejumlah kalimat yang diucapkan oleh Dinda Putri Balkis, fonem R tidak sepenuhnya digantikan dengan fonem lain, melainkan mengalami tekanan pada pelafalan yang berulang atau artikulasi yang berlebih. Contohnya, pada tuturan kalimat berikut ini. Ular melingkar-lingkar di atas pagar, ular lari lurus, kelapa diparut, kepala digaruk. Pengucapan R di akhir kata menjadi bergetar panjang dan berat, menyerupai fonem R dengan pasangan ganda atau bakal menyerempet ke fonem KH secara ringan. Hal serupa juga terjadi pada tuturan kalimat berikut ini. Partai-partai perempuan bertemuan di dekat perempatan Perembun, Di mana fonem R dibunyikan dengan tekanan berlebih dan pengulangan, membentuk fonetik partai, di mana pada tuturan ini itu terjadi konsonan R ganda di tengah kata. Yang menarik lagi, Dinda tidak melakukan substitusi seperti mengganti fonem R menjadi L atau W, tetapi sebenarnya menunjukkan usaha kompensasi artikulatif, semacam hypercorrection, di mana dia justru mengulang fonem R secara lebih intens untuk menegaskan pelafalannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun alat artikulasinya tidak dapat menghasilkan trilling R secara sempurna, ia mengembangkan strategi pribadi untuk meniru pelafalan R melalui pengulangan
Rika tarik-tarik rok Rina, dan Rina tarik-tarik rok Rika. Rok Rika robek-robek dan rusak, dan rok Rina rusak-rusak dan robek. Menunjukkan perubahan bentuk yang tidak laku seperti tali dan rok yang dikenal seperti bunyi ganda antara fonem R dan fonem KH. Sehingga pola ini menunjukkan bahwa cadel yang dialami dari Putri Balkis bukanlah kehilangan kemampuan total dalam melafalkan fonem R, tetapi lebih kepada gangguan koordinasi artikulasi yang membuat pelafalan tersebut menjadi berlebihan atau terdistraksi oleh bunyi lain. Jadi, cadel itu bisa disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama itu masalah fisik seperti lidah pendek, yang biasa itu kita sebut itu ankylosia. Jadi, cadel itu disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama itu masalah fisik lidah pendek, menyebabkan lidah itu sulit bergerak saat berbicara. Yang kedua itu masalah saraf atau otak. Masalahnya itu karena cedera otak atau kondisi seperti cerebral palsy. Yang ketiga itu ada kelainan pada otot lidah, bisa saja itu dari sejak lahir atau karena kondisi tertentu. Hal itu bisa menghambat gerakan pada lidah. Kadang juga cadel itu keturunan dari salah satu keluarganya. Dampak cadel itu bukan cuma cara bicara, tapi dari kemampuan bersosialisasi. Orang cadel itu sering malu atau takut buat berbicara di depan umum. Bahkan mereka itu sering buat milih untuk diam. Jadi contohnya itu Dinda Balkis, itu seorang mahasiswa sastra Indonesia. Dia itu tidak merasa terbebani karena cadelnya itu, dan dia itu merasa percaya diri di kekurangan itu. Ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman bahasa, penderita cadel tetap bisa mengendalikan dan memahami kondisi bicara mereka. Dari hasil yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa gangguan cadel fonem R merupakan fenomena linguistik dan psikolinguistik yang kompleks. Cadel bukan hanya soal pelafalan, tapi juga mencerminkan kemampuan motorik atau ucap dari penutur. Pada kasus ini menunjukkan bahwa penderita cadel dapat mengembangkan strategi pelafalan sendiri meskipun belum sempurna secara fonetik. Ini sekaligus sebagai tambahan pemahaman terhadap fonologi dan linguistik terapan dapat menjadi jembatan penyembuh, bukan hanya sekadar salah ucap. Adapun peneliti sebelumnya, teori yang digunakan Fizlar di dalam penelitiannya itu banyak menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan tentang cadel. Yang pertama itu akun cair yang mengibaratkan proses berbahasa seperti komputer yang menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Menjelaskan kenapa bunyi R bisa berubah jadi L, W, G, atau H karena kesulitan menggerakkan lidah. Menghubungkan fungsi bahasa dan alat bicara dengan organ tubuh dan usia. Mengaitkan cadel dengan masalah organ bicara atau saraf. Yang kedua itu ada dari Kerak yang menjelaskan fungsi utama bahasa sebagai mengungkapkan perasaan, komunikasi, alat bersatu, dan alat pengontrol sosial. Selanjutnya ada dari Yuwono dan Lauder yang menjelaskan bagaimana suara bahasa dibuat, terutama perang perut, tenggorokan, dan paru-paru dalam membentuk suara, termasuk suara R. Selanjutnya dari Susilo Raharjo yang menjelaskan metode studi kasus yang digunakan Fizlar dalam penelitian kualitatifnya. Dan yang terakhir dari Mulyani dan Donaji yang menyatakan bahwa berbahasa sangat erat kaitannya dengan cara berpikir dan gangguan bisa